Terima kasih teman-teman dari Glorify Voice yang sudah mempersembahkan pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Bapak Ibu, kita bersama akan mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa bagi kita yang mungkin baru pertama kali beribadah di GKI Bintaro Utama, bahwa kita menggunakan bacaan terjemahan baru edisi 2, dan di beberapa kursi jemaat ini disediakan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ya, bagi kita yang mungkin belum memiliki bisa menggunakan yang tersedia atau tetap mengikuti dari Alkitab yang kita miliki. TB 1 tidak masalah, terjemahan baru 1 tidak masalah. Marilah dengan hati terbuka kita mohon Tuhan membentuk kita seturut kehendak-Nya, dan memohon supaya sentuhan-Nya kita rasakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa lewat pujian yang kita nyanyikan 2 kali. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanam liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, Ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku setara dengannya, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka semua. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satupun yang tak hadir. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 11 dan 20. Menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Yang tertindas dia tegakkan lagi, tapi dia rendahkan orang-orang fasik. Bernyanyilah baginya dengan nyanyian syukur, bermazmurlah baginya dengan kecapi. Dia yang tutupi lautan dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput dan memberikan makanan pada hewan, kepada anak tua dan kakak yang memanggil-manggil. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia tak suka pada kegagahan kuda, tak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan suka kepada yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota di sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa di tahun yang baru ini kita sudah sampai pada minggu pertama di bulan Februari 2024. Sekaligus minggu pertama bulan Februari 2024 ini adalah, kalau dalam tahun liturgi kita, adalah minggu biasa yang terakhir. Tadi sudah ada dalam kata pembuka, minggu biasa yang terakhir. Mengapa? Karena minggu depan kita sudah merayakan minggu yang disebut dengan Minggu Transfigurasi. Lalu setelah itu pada hari Rabunya kita akan merayakan Rabu Abu, dan Rabu Abu itu menjadi tanda dimulainya minggu-minggu Prapaskah. Jadi ini adalah minggu biasa yang terakhir. Dan di minggu biasa yang terakhir ini kita bersama akan merenungkan tema sentuhan kasih Allah. Kalau bicara soal sentuhan gitu ya, langsung dalam bayangan saya ini teringat pada masa pandemi yang bersyukur ya kita sudah melewati dan saat ini keadaan yang sudah jauh lebih baik. Kenapa kok langsung ingat dengan pandemi? Sebab pada masa pandemi kita ini sangat mewaspadai, bahkan dilarang untuk melakukan aktivitas sentuhan yang diyakini bisa menjadi salah satu sumber penularan. Kalau kita ingat sebelum akhirnya pada waktu itu gereja kita ini ditutup bagi kehadiran umat. Jadi ibadah live streaming tetap diselenggarakan di gereja, tapi Bapak Ibu nggak bisa hadir di gereja. Sebelum itu terjadi, kita mulai melarang aktivitas sentuhan. Salam damai mulai diganti dengan seperti ini. Lalu kita tidak boleh bersalaman dengan bersentuhan tangan. Ingat ya, kala itu seperti itu. Kalau sekarang salam damai tetap begini, mungkin karena enak bisa banyak orang disalami begitu ya. Tapi kalau di depan kita biasa bebas mau begini atau bersalaman langsung. Kita sudah mulai terbiasa dengan itu kembali. Waktu itu sentuhan bukan hanya soal bersentuhan dengan orang lain. Menyentuh diri sendiri saja ada aturannya. Hati-hati jangan menyentuh wajah kala itu. Apalagi kalau tangan kita kotor. Ingat waktu itu? Kalau sampai kena bagian mata, mulut, hidung, dan tangan kita ini misalnya baru saja terpapar gitu ya. Itu bisa berbahaya dan bisa menjadi sumber penularan. Belum lagi kala itu ada himbauan nih kalau mau pergi-pergi harus pakai lengan panjang, bawa tisu basah, hand sanitizer. Sekarang masih pada bawa buat semprot-semprot gitu? Masih? Ada yang masih, ada yang enggak gitu ya. Lalu kemudian masker kita sudah saat ini disarankan himbauannya adalah kalau dalam keadaan tidak sehat baru pakai masker, kalau sehat ya tidak masalah seperti itu. Lalu kala itu sempat ya ketika dalam pelayanan tertentu diminta pakai sarung tangan. Aduh ini repotnya luar biasa Bapak Ibu yang namanya pakai sarung tangan. Salah satu kerepotannya apa? Pernah nyoba pakai sarung tangan terus mau buka HP? Susahnya luar biasa gitu. Akhirnya sarung tangannya dilepas dulu. Jadi sebenarnya membatasi aktivitas bersentuhan memang dianggap melindungi kala itu. Tapi merepotkan bagi kita semua. Maka bersyukur. Kalau kali ini kita sudah semakin dalam keadaan baik, ini adalah anugerah Tuhan. Nah hari ini kita diajak merenungkan kembali tentang karya Allah yang bersedia dengan sengaja menyentuh. Allah secara literal betul-betul menyentuh, memegang kalau di dalam
bacaan Injil kita nanti kita lihat. Tetapi juga menyentuh dalam arti kiasan Allah berkarya menyatakan kehadirannya untuk menunjukkan bahwa di tengah pergumulan manusia Allah itu hadir, kasih-Nya itu nyata di dalamnya. Mari kita lihat bahwa dalam bacaan kita hari ini, terutama dalam bacaan Injil, kalau kita perhatikan tadi, sentuhan kasih Allah baik yang secara langsung betul-betul menyentuh atau memegang, dan juga sentuhan yang dalam arti menggambarkan karya Allah itu dilakukan Tuhan Yesus dengan aktivitas kesibukan yang sangat padat. Jadi kalau kita perhatikan tadi, sebelum bacaan kita tadi, Yesus memulai karyanya di rumah ibadat. Di rumah ibadat Yesus sudah sangat padat mengajar dan melakukan banyak karya. Lalu kemudian dilanjutkan, diajak oleh murid-muridnya ke rumah Simon. Di sana ngapain? Menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit apa tadi? Sakit demam. Disebutkan dengan jelas sakitnya demam. Selesai istirahat? Makan-makan? Enggak ya. Kalau kita kan biasanya senang ibadah jam 9.30 ini. Kenapa? Karena kalau habis dari gereja kita ngapain biasanya? Makan bersama keluarga ya, istirahat, selesai gitu. Ini Yesus tidak ya, selesai berkarya dari rumah ibadat, nyambung ke rumah ibu mertua Simon, belum selesai juga. Setelah itu yang dilakukan oleh Yesus, dari menjelang malam sesudah matahari terbenam dikatakan dibawa semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan sampai berkerumun semua orang di depan pintu. Dia menyembuhkan banyak orang yang menderita karena macam-macam sakitnya dan mengusir banyak setan. Saya membayangkan ya ampun sibuknya, padatnya aktivitas Yesus hari itu. Dari pagi hingga malam hari Yesus sangat sibuk berkarya atas berbagai pergumulan manusia. Mengapa Yesus harus sesibuk itu? Paling tidak di dalam ayat 38 dikatakan, memang Yesus harus sesibuk itu karena dia datang untuk memberitakan Injil. Apa Injil itu? Kita tahu Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Bahwa Allah itu hadir di tengah kasih, dengan kasih di tengah pergumulan umat manusia. Kenapa sampai harus sesibuk itu? Seberapa pentingnya kok sampai harus sesibuk itu? Sangat penting ketika kita memahami waktu itu orang yang menderita penyakit yang bermacam-macam itu bergumul dengan keras, bukan hanya karena mereka sakit, tapi juga mereka menerima yang namanya stigma dari pandangan orang-orang di sekitarnya. Mereka ini dipandang Yesus perlu ditolong, oleh karena itu Yesus rela memberikan sentuhan kasih-Nya dengan sibuk, dengan padat aktivitas seperti ini. Stigma seperti apa? Mari kita lihat. Bahwa pada masa itu penyakit itu sangat berhubungan dengan stigma. Penyakit itu kerap dipandang sebagai hukuman Allah. Orang yang sakit itu seringkali dianggap sebagai akibat dari dosa di masa lalu. Jadi kalau sampai dia sakit ini mesti ada hubungannya dengan dosa di masa lalu. Juga dianggap ini karena ulah dari kuasa jahat. Karena dirasuki setan maka dia sampai mengalami sakit. Jadi penderitaan orang yang sakit itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya karena dia merasakan sakitnya saja. Tapi juga stigma yang dia terima dari orang sekitar. Bahwa dia ini orang berdosa, bahwa dia ini dipenuhi dengan roh jahat, kuasa-kuasa jahat. Mengapa ada pandangan semacam ini? Ya karena misalnya dalam Ulangan 28 ayat 22 disebutkan demam itu sebagai salah satu bentuk penyakit yang disebabkan oleh hukuman Allah.
Kalau kita di masa kini, demam itu boleh dianggap sebagai penyakit yang wajar. Bagi beberapa dari kita, demam itu gampang tinggal diobati gitu. Kalau yang nggak punya alergi obat tertentu seperti saya, orang demam gitu gampang gitu ya. Tapi pada waktu itu, demam itu dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit yang disebabkan oleh hukuman Allah. Jadi sakit demam itu saja begitu seriusnya sampai Yesus harus turun tangan untuk menyembuhkan. Jadi Yesus yang menyembuhkan mereka yang sakit dan menderita itu sungguh-sungguh kabar baik. Bahwa mereka yang sakit itu adalah orang yang tetap dikasihi oleh Allah. Mereka berhak disentuh oleh kasih Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hampir di semua gambar tentang kisah penyembuhan ibu mertua Simon itu ditunjukkan gestur Yesus yang sungguh-sungguh memegang, ya. Dipeganglah ibu mertua Simon dan dibangunkan ini. Dan kalau kita lihat di sini ada gambaran keindahan kasih Allah yang ternyata di dalam derita manusia, di dalam sakitnya yang dianggap berdosa itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan manusia. Ketika manusia bergumul, Tuhan itu hadir. Dia justru dengan kasih-Nya memegang dan menyentuh tangan mereka yang sedang menderita. Nah, berjumpa dengan sentuhan kasih Allah ini juga diajarkan Tuhan dalam bacaan kita yang pertama. Dari kitab apa tadi bacaan kita yang pertama? Yesaya. Konteksnya tentang apa tadi ya bacaan kita yang pertama? Umat lagi ngapain? Mereka sedang ada di pembuangan. Nah, di pembuangan di mana? Di Babel. Berada di pembuangan di Babel itu sebenarnya dari sisi ekonomis tidak semenderita ketika mereka menjadi budak di Mesir. Tapi yang terjadi adalah secara batin mereka sangat menderita. Jadi kalau tadi penderitaan fisik, di sini penderitaan batin pun itu diperhatikan oleh Allah. Tidak dianggap sepele. Mereka menderita batin karena apa? Karena mereka yang ada di Babel ini melihat Yerusalem itu hancur. Yerusalem menjadi puing-puing. Dan itu membuat mereka merasa gak punya pengharapan lagi. Seperti orang yang tidak berdaya. Lalu mereka mengatakan di ayat 27. Hidupku ini tersembunyi dari Allah dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi mereka ini merasa Tuhan itu sudah cuek. Tuhan itu gak peduli. Tuhan itu sudah diam saja, tidak peduli kepadaku. Maka melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyentuh hidup mereka untuk membangkitkan lagi. Supaya mereka tidak lagi merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli. Apa yang dilakukan? Tuhan berfirman mau mengatakan, mengingatkan bahwa aku ini Tuhan yang berkuasa. Lebih berkuasa daripada pembesar-pembesar di Babel. Itu intinya tadi firman Tuhan. Lebih berkuasa daripada ilah-ilah orang Babel. Maka nantikanlah aku. Ketika menantikan, Tuhan mengatakan apa? Engkau akan beroleh kekuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan. Tuhan menyentuh hidup mereka supaya mereka tetap beroleh kekuatan. Kita kembali ke bacaan Injil. Ketika kita melihat bacaan Injil tadi, Yesus pun meneladankan kekuatan di tengah padatnya aktivitas tadi dengan cara apa? Kalau Bapak Ibu lihat tadi, di ayat 35 bacaan Injil tadi, apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Pagi-pagi benar apa yang dilakukan Yesus?
pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa pada sebelumnya hingga larut malam. Tapi ketika dia berdoa itu apa yang terjadi? Dia dicari banyak orang. Dan ketika dicari banyak orang itu, Yesus mengajarkan supaya orang tetap berfokus pada sentuhan kasih Allah, bukan pada mujizat. Mengapa? Karena kala itu mujizat membuat banyak orang ketagihan, ingin terus melihat mujizat itu. Sehingga ketika Yesus sudah menyingkir ke tempat terpencil, dia sudah dicari banyak orang yang ingin melihat mujizatnya. Apakah Yesus menuruti itu? Tidak. Yesus mengajak murid-muridnya melanjutkan perjalanan untuk memberitakan Injil atau kabar baik sebagai tugas utama. Kenapa? Supaya tidak berhenti di situ. Sentuhan kasih Allah harus diteruskan dan dirasakan oleh semakin banyak orang. Yesus tidak boleh berhenti di situ, tapi harus terus melanjutkan karya di berbagai tempat supaya sentuhan kasih Allah itu sekali lagi semakin banyak dirasakan oleh banyak orang. Yesus juga mau mengajar bahwa kabar baik bukan hanya pada mujizat itu, tapi pada kasih dan kepedulian Allah atas derita manusia. Di sisi lain, Yesus juga mau mengajar kita tentang ketekunan berdoa untuk mengerti kehendak Allah dan menemukan kekuatan dari kehadirannya di tengah derita manusia. Saya mengajak kita merenungkan dua hal dari perenungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah temukanlah. Mari kita menemukan sentuhan kasih Allah yang dinyatakan dalam berbagai peristiwa kehidupan. Bagaimana itu maksudnya? Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa sentuhan kasih Allah itu ditunjukkan di berbagai tempat. Jadi kita melihat dimulai dari tempat ibadah, rumah ibadat, kemudian di tempat ibu mertua Simon dan di tempat-tempat lain. Di berbagai tempat. Tapi juga di berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Baik dalam penyakit yang nampaknya sederhana, demam misalnya, sampai dengan mereka yang kerasukan setan. Sentuhan kasih Allah hadir dalam berbagai peristiwa itu. Sentuhan kasih Allah juga hadir dalam hati atau batin yang sedang merasa terpuruk, merasa tidak berdaya, seperti yang sedang dialami oleh umat di pembuangan di Babel. Artinya, baik dalam peristiwa yang nampak luar biasa, maupun dalam peristiwa yang nampak biasa saja, di dalam tempat ibadah maupun dalam hidup sehari-hari, di sana Allah menyatakan hadirnya dan sentuhan kasih-Nya dalam kehidupan manusia. Dia ingin manusia tahu bahwa dalam pergulatan hidupnya Allah berkarya, baik dalam hal atau peristiwa yang besar maupun dalam hal atau peristiwa yang nampaknya biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan bahwa terkadang kita ini gagal untuk mengalami atau menemukan atau melihat sentuhan kasih Allah itu dalam keseharian.
terutama dalam hal-hal yang nampaknya biasa atau kita anggap biasa. Sebab kita memandang yang terjadi sehari-hari adalah hal yang biasa. Makanya kalau kita ditanya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa gitu ya. Sehingga kita kurang mensyukuri hal-hal yang biasa. Padahal kalau kita jawab baik-baik saja, itu kan kita mensyukuri hal-hal yang biasa juga. Hal yang biasa kita jalani sehari-hari, kalau tidak terjadi seperti biasanya, barulah kita sadari bahwa yang biasa itu sesungguhnya luar biasa. Saya tadi pagi mencontohkan, saya tanya, Bapak Ibu Saudara sebelum datang ke sini sudah mandi semua? Sudah mandi semua? Enggak ada yang cuman gosok gigi terus cuci muka? Mandinya airnya tersedia di kamar mandi kan? Enggak ada yang ngambil air dulu berapa kilometer gitu, betul? Sehari-hari begitu kan? Tapi pernah enggak? Tiba-tiba kita mau pergi, mau mandi, air mati. Entah alatnya rusak, entah listriknya mati. Pernah seperti itu? Baru kita sadar ya, kalau bisa mandi, air tersedia, itu luar biasa. Tadi malam tidur di tempat tidur semua kan? Tidak ada, atau ada yang tidurnya, maksudnya tidurnya di dalam kamar semua, di dalam rumah semua, atau ada yang tidur di jalanan? Itu luar biasa bukan? Tapi misalnya satu kali tiba-tiba kita berada di sebuah peristiwa di mana kita nggak bisa tidur di rumah. Entah kita tiba-tiba harus beraktivitas mendampingi keluarga kita di rumah sakit sehingga kita nggak bisa tidur di rumah misalnya. Baru kita merasakan betapa kalau kemarin-kemarin kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Itu karya Allah yang luar biasa bukan? Terkadang kita tidak bisa melihat hal-hal yang biasa itu sebagai sentuhan kasih Allah yang luar biasa. Maka katanya ini Einstein pernah ngomong begini, hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Pertama, seolah tidak ada keajaiban. Kedua, seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Kalau kita bisa melihat bahwa ternyata ketersediaan air, kita bisa beristirahat, kita bisa makan, semua itu adalah keajaiban yang terjadi karena sentuhan kasih Allah dalam hidup kita. Maka kita akan merasa takjub, terima kasih Tuhan kau selalu hadir dengan sentuhan kasih-Mu dalam hidup saya. Maka tugas kita adalah temukan sentuhan kasih Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari. Baik yang luar biasa maupun yang nampaknya biasa, yang sesungguhnya kalau kita lihat itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yuk kita lanjutkan hidup dengan meyakini sentuhan kasih Allah yang selalu hadir itu dengan cara apa? Kita membangun ketekunan kita di dalam berdoa. Tadi kita lihat dalam kesibukan yang dilakukannya, kepadatan aktivitas yang dilakukan. Yesus tidak minta dispensasi, Tuhan aku sibuk gitu ya kira-kira. Capek berdoa itu. Yesus tahu bahwa kedekatannya dengan Bapa adalah sumber kekuatan. Kalau kita tahu bahwa kedekatan kita dengan Tuhan adalah menjadi sumber kekuatan, maka kita akan selalu menjalin hubungan dengannya.
Doa itu dilakukan pagi-pagi benar di tempat yang terpencil, memberi teladan kepada kita untuk kita meniru kehidupan Kristus itu. Masalahnya mungkin kita tidak merasa doa itu punya dampak yang besar bagi diri kita. Karena jangan-jangan kita punya persepsi yang keliru tentang doa. Dalam pergulatan hidup kita, mungkin kita seperti umat pada zaman Yesaya. Kita memandang Tuhan itu cuek. Tuhan itu tidak peduli ketika kita menderita, ketika kita ada dalam persoalan hidup. Kita tersembunyi dari Tuhan. Sehingga dalam pengalaman iman kita merasa bahwa enggak ada gunanya saya berdoa. Doa itu tidak mengubah apa-apa. Jadi untuk apa saya berdoa? Doa saya itu seperti mentok di atap rumah. Akibatnya apa? Banyak orang merasa tidak perlu berdoa. Kalau dia pikir yang penting kan saya melakukan usaha. Yang penting saya berbuat sesuatu itu jauh lebih berdampak daripada saya berdoa. Doa tidak mengubah apa-apa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah usaha itu penting, melakukan sesuatu itu bagian dari sikap doa sebenarnya. Tetapi berdoa itu memberikan spirit, kekuatan. Itulah yang diajarkan Yesaya. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Doa itu sungguh-sungguh kalau kita lakukan dengan tekun akan memberikan kekuatan. Mengapa? Doa memang tidak selalu mengubah keadaan secara instan. Tapi yang pasti kalau kita tekun berdoa, doa itu bisa mengubah diri kita sendiri. Kita diubah dari orang yang lemah menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Kita diubah untuk melihat sentuhan kasih Allah, kehadiran Allah yang memberi kita kekuatan di tengah pergulatan hidup kita. Itu kalau kita tekun berdoa, kita pasti akan mengalaminya. Salah satu doa favorit saya adalah doa ketentraman batin atau serenity prayer. Doa itu dalam bahasa Inggris tertulis seperti ini. Artinya, terjemahannya kira-kira begini. Tuhan, berikan aku ketentraman batin untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Saya sering menambahi dengan betapapun sulitnya, serta hikmat untuk membedakan keduanya, mana yang dapat kuubah dan mana yang harus aku terima. Jika dalam relasi kita berdoa dengan Tuhan, kita mengalami hal yang demikian, maka doa itu akan mengubah diri kita, membuat kita merasakan kekuatan dari Tuhan, mengubah sudut pandang, sikap batin kita, sikap hidup kita, cara berpikir kita terhadap kesulitan, tantangan hidup. Sehingga seperti dalam firman Tuhan di Yesaya, kita tidak akan mudah menjadi lelah, lesu dan kehilangan pengharapan. Seperti umat di Yehuda. Kita akan terus dibuat kuat menghadapi berbagai kesulitan apapun itu. Baik secara pribadi, pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, studi, pelayanan dan sebagainya.
Mari kita terima dan alami kehadiran Tuhan yang membuat kita kuat. Lalu bagikan kekuatan itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Selamat menemukan indahnya sentuhan kasih Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Dan melanjutkan hidup dengan keyakinan akan sentuhan kasih Allah itu. Dengan kesediaan kita bertekun di dalam doa. Sebagaimana diteladankan oleh Yesus sendiri dan kita punya pengalaman dikuatkan lewat ketekunan kita itu. Tuhan memberkati kita. Amin.